Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kelayakan buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013 yang disusun oleh Hidayatul Hidayah yang beranggotakan saya Yusnani Kuswara, rekan saya Ilham Nasrullah, Desita Mariana, dan Kang Fajar Firmansyah. Pemberlakuan kurikulum 13 diharapkan dapat membawa perubahan pada buku teks pelajaran PPKN, terutama pada buku pokok. Masih ditemukannya permasalahan-permasalahan pada buku teks pelajaran PPKN yang diterbitkan pemerintah. Diindikasikan terjadi juga pada buku teks pelajaran PPKN kelas 7 kurikulum 2013. Yang bagian A, poin A mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sumantri dalam Winarno tahun 2010 halaman 2, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintrikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir krisis, analisis, bersikap, dan bertindak demokrasi secara dan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya bagian dari kelompok 1, Siti Mariana akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong adanya analisis kelayakan buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013. Nah, penjelasan yang saya akan paparkan di sini, apa sih faktor-faktor yang mendominasi atau mendorong adanya analisis kelayakan buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013? Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mendorong analisis kelayakan buku teks PPKN sendiri yaitu karena penyusunan buku teks pelajaran PPKN masih terjebak pada aspek kognitif yang menyebabkan kompetensi berimbang dalam kurikulum 2013 itu belum tercapai. Pada buku teks pelajaran PPKN kelas 7 kurikulum 2013 sendiri, komponen pengetahuan kewarganegaraan atau disebut dengan civic knowledge dan keterampilan intelektual atau intellectual skill telah diakomodir di dalam buku teks pelajaran sendiri. Akan tetapi, komponen keterampilan partisipasi atau participation skill belum cukup memberikan bekal kepada siswa untuk memiliki keterampilan partisipasi ini. Artinya bahwa di dalam buku teks PPKN sendiri itu masih didominasi oleh aspek kognitif atau oleh aspek pengetahuan, sehingga partisipasi siswanya itu belum tercapai dengan optimal di dalam buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013. Dan yang kedua, faktor pendorong adanya analisis kelayakan buku teks PPKN sendiri yaitu PPKN sendiri mengalami penyimpangan visi dan misi karena dijadikan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Menurut Sunarso 2013, kebijakan kurikulum tersebut memberikan arti bahwa bukanlah sesuatu yang netral karena merupakan hasil interaksi pemerintah, masyarakat, dan pendidik yang profesional yang saling memperebutkan kekuasaan. Nah, Samsuri 2013 juga mengemukakan bahwa keadaan ini menjadi relevan ketika perjalanan PPKN ini dikembangkan sesuai kepentingan pemerintah. Jadi masih ada kurang berimbangnya antara masyarakat, guru maupun pemerintah di dalam standarisasi kelayakan buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013 sendiri. Dan yang terakhir, faktor yang mendorong adanya analisis kelayakan buku teks PPKN kelas 7 2013 bahwa adanya
menerapkan penilaian buku teks pelajaran dengan menggunakan mekanisme bertingkat. Artinya bahwa masih adanya kebutuhan banyak biaya atau waktu dan tenaga akibatnya sehingga terdapat beberapa bagian buku yang belum memenuhi standar kelayakan buku. Nah, adanya banyaknya biaya, waktu maupun tenaga itu berakibat kurangnya terpenuhi standar kelayakan daripada buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 2013 sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Sekian dan terima kasih. Jelaskan bagian C, hasil analisis kelayakan buku teks PPKN kelas 7 kurikulum 12. Yang ke-1 ditinjau dari segi isi atau materi. Isi atau materi buku teks pelajaran secara umum belum memenuhi standar kesesuaian isi atau materi dengan kurikulum. Yang kedua ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan pendekatan saintifik. Buku teks pelajaran secara umum belum cukup mendorong kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik. Metode pembelajaran yang mendorong kegiatan pembelajaran saintifik masih disajikan secara terbatas. Yang ketiga ditinjau dari aspek penyajian berdasarkan penilaian autentik. Buku teks pelajaran secara umum kelayakan telah memenuhi standar dari segi penyajian berdasarkan penilaian autentik. Dalam teks pelajaran ini dapat buku teks ditemukan penilaian efektif untuk mengevaluasi sikap, uji kompetensi lain untuk mengevaluasi pengetahuan, dan praktik kewarganegaraan untuk mengevaluasi keterampilan. Yang keempat ditinjau dari aspek bahasa. Buku teks pelajaran PPKN secara umum belum memenuhi standar kelayakan dari segi bahasa dan keterbacaan. Dan yang terakhir, yang kelima ditinjau dari segi grafik. Buku teks pelajaran PPKN secara umum belum memenuhi standar kualitas fisik buku yang baik. Demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan di bagian D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saran dalam analisa buku teks. Jadi dapat direkomendasikan untuk perbaikan buku teks pelajaran PPKN di waktu yang akan datang. Pertama, bagi sekolah, guru maupun siswa sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan buku teks pelajaran PPKN dengan cara melengkapinya dengan berbagai sumber belajar yang lain. Kedua, bagi penulis atau penerbit buku, penyusunan buku teks pelajaran PPKN lebih memperhatikan batang tubuh atau body of knowledge dari PPKN itu tersendiri agar tidak hilang akar keilmuannya. Yang ketiga, bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan buku teks pembelajaran PPKN yang layak, terdapat berbagai macam aspek yang dapat diperhatikan dan membutuhkan proses penilaian yang panjang. Yang keempat, bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan, buku teks pelajaran PPKN sebaiknya benar-benar memuat pesan untuk membentuk warga negara yang dapat diandalkan atau desirable personal sebagaimana tuntutan konstitusi nasional. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.